Selamat siang, sahabat. Selamat siang, sahabat. Kamis 11 November 2021. Informasi menarik dan terkini seputar Jawa Timur akan kami hadirkan dalam Jatim News Today, edisi Kamis 11 November 2021. Sahabat, berikut Jatim News Today selengkapnya bersama saya Isna Safira. Baik, informasi pertama datang dari Sidoarjo. FKUB dan Muhammadiyah gelar doa bersama bagi korban banjir bandang Batu. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Sahabat, banjir bandang yang menerjang Kota Batu pada Kamis 4 November 2021 mengakibatkan 6 wilayah terdampak. Hingga kini total ada 7 korban ditemukan tewas. Tak hanya itu, banjir bandang yang disebabkan curah hujan tinggi itu mengakibatkan ratusan warga harus mengungsi karena rumah mereka rusak dari ringan hingga rusak berat. Ikut prihatin dan peduli atas peristiwa tersebut, M. Kirom, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendoakan korban banjir bandang tersebut. Ajakan itu disampaikan Kirom saat hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Masjid Ar-Royan di Lingkar Timur, Sidoarjo. Berikut pernyataan M. Kirom, Ketua FKUB Sidoarjo. Pada hari kami dalam hal ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah sudah mendoakan mudah-mudahan yang diberi bencana, diberi ujian, tentunya diberi kesabaran dan ketawakalan. Seiring dengan itu kami tadi juga ikut mengajak semua hadirin yang ada datang untuk berdoa bersama sebagai bagian kita sebagai saudara sebagai muslim agar kiranya mereka bisa diberi keringanan dari cobaan yang ada dan diberi kesabaran. Sementara itu, Pancanto Kuat Prabowo, selaku Ketua PC Muhammadiyah Buduran, sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid mengatakan, atas berbagai musibah yang terjadi, sebaiknya semua manusia mengerti, memahami, dan menghargai kehidupan, serta harus banyak melakukan ikhtiar batin. Kita harus memahami terkait kondisi sekarang. Apa yang disabdakan oleh Allah, Doharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di sana sini banyak bencana, banyak persoalan yang belum terjawab sama sekali. Saya mengajak kepada seluruh elemen yang ada di Sidoarjo, bil khusus masyarakat Indonesia, harus merubah mindset. Yang awal memaksimalkan ikhtiar dohir harus dirubah. Hari ini dan seterusnya untuk menjawab tantangan bencana yang ada di Indonesia, khususnya di Batu, harus dirubah, memperbanyak ikhtiar batin. Sahabat, banjir bandang di Batu Malang selain mengakibatkan 43 rumah rusak dan 32 rumah terendam lumpur, juga sebanyak 128 hewan ternak seperti sapi dan kambing ditemukan dalam kondisi mati. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Sahabat, kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringati Hari Pahlawan, Wali Kota bagikan bingkisan untuk anak yatim piatu dan janda perintis. Berikut laporannya dari Amanda dan Rama Permana, Suara Madiun. Upacara bendera peringatan Hari Pahlawan berlangsung hikmat di Kota Madiun. Biarpun upacara digelar secara langsung, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wali Kota Madiun Maidi berharap peringatan bukan sekedar seremonial, namun wajib ditindaklanjuti dengan aksi nyata sesuai tugas pokok fungsi masing-masing untuk mengisi kemerdekaan saat ini. Artinya, masyarakat sekarang juga harus memiliki semangat membara seperti para pahlawan dulu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, utamanya semangat dalam perang melawan COVID-19. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 belum berakhir, pun penularan masih mungkin terjadi, kendati kasus cenderung melandai saat ini. Karenanya, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk tetap bersemangat melawan COVID-19. Dalam giat tersebut juga dilakukan mengheningkan cipta sejenak selama 60 detik, bukan hanya bagi peserta tetapi juga pengendara yang melintas. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Wali Kota bersama Forkopimda juga memberikan bingkisan kepada anak yatim piatu dan juga kepada anggota Dewan Harian Cabang atau DHC 45 Kota Madiun. Kita mengenang para pahlawan ya, para pahlawan yang telah gugur
Sehingga sekarang ini semangatnya itu akan menjadi para pahlawan pada saat ini mengisi kemerdekaan yang ada. Artinya pahlawan-pahlawan itu ada di mana-mana, tetapi pahlawan sesuai dengan kalau sekarang tugas pokok fungsinya masing-masing. Jadi tugas pokok kita apa, fungsi kita apa, itu kita jalankan dengan baik dan membawa prestasi, itulah yang kita akan menjadi pahlawan-pahlawan. Setelah giat upacara usai, Wali Kota Madiun Maidi melakukan kunjungan ke rumah Mujiati, janda perintis berusia 80 tahun yang tinggal di Jalan Asahan, Kota Madiun. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan tali asih dan bingkisan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Amanda Rama Permana, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun. Selanjutnya sahabat, vaksin merah putih hasil penelitian UNER resmi diberikan kepada pemerintah. Berikut laporan dari Hanif Nasrullah, kantor Berita Antara. Sangat membanggakan dengan presisi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 9 November menyaksikan penyerahan seed atau bibit vaksin merah putih kepada perusahaan farmasi PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Vaksin virus corona buatan Universitas Airlangga itu telah melalui uji praklinik terhadap hewan dengan hasil yang dinilai bagus dan dinyatakan memiliki efikasi tinggi. Tahap selanjutnya akan dilakukan uji klinik kepada manusia yang diserahkan kepada PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Menkes Budi Gunadi berharap proses uji klinik yang akan dilakukan sebanyak 3 kali tahapan berjalan lancar. Menkes menargetkan vaksin merah putih dapat segera diproduksi serta dipergunakan secara massal minimal pada semester kedua tahun depan. Jadi rencananya uji klinik tahap 1 itu untuk ngetes safety-nya ya. Itu 100 orang. Kita tolong Ibu Gub supaya disiapin orangnya. Uji klinis tahap 2-nya kalau bisa bulan berikutnya itu sekitar 400 orang untuk dilihat imunogenisitasnya. Kemudian uji klinis tahap 3 di bulan berikutnya itu yang besar sekitar 3.000 orang untuk diimunogenisasi. Saya berdoa mudah-mudahan lancar sehingga semester kedua tahun depan sudah bisa diproduksi. Menurut Menkes, rencananya selain digunakan untuk proses vaksinasi COVID-19 yang diberikan sebanyak 2 kali dosis terhadap tiap sasaran masyarakat, vaksin merah putih direncanakan sebagai booster, yaitu disuntikan 1 kali dosis untuk menguatkan dosis vaksin yang sebelumnya telah diterima masyarakat. Skenario lainnya, vaksin merah putih akan disuntikan sebanyak 2 kali dosis dengan sasaran anak-anak di bawah usia 12 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih rekan Hanif Nasrullah dari kantor Berita Antara. Sahabat, dengan berakhirnya informasi tadi, maka JNT edisi Kamis 11 November 2021 usai sudah. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.